Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khairul Irsyad Fauzi, mahasiswa Universitas Terbuka semester 2 dengan nomor induk 0559129282. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana masih berjumpa lagi dalam suatu pembahasan tugas yaitu tentang tugas mata kuliah basis data yang kali ini kita akan membahas untuk membuat praktek pembuatan SQL, kemudian DML dan JDL yang mana satu kesatuannya ini merupakan kesatuan yang sangat penting dengan contoh kasus yang sebelumnya telah kita buat, yaitu tentang alur data dari sebuah rumah sakit yang menghubungkan antar entitas, yaitu administrator, pasien, dan dokter. Yang mana dalam video saya sebelumnya itu sudah dijelaskan untuk membuat contoh diagram atau diagram ERD sederhana tentang kasus tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini kita langsung saja bagaimana caranya untuk mengerjakan sebuah praktikum dalam pembuatan SQL sederhana ini yang menjadi nanti untuk contoh sebagai pengelolaan database dalam sebuah kasus yang ada di rumah sakit tersebut. Nah, pada kali ini kita langsung saja untuk menjelaskannya. Dalam hal ini yang kita butuhkan mungkin saya tidak akan menjelaskan satu persatu apa itu cara menginstal SAMPP-nya, kemudian cara menginstal PHP-MyAdmin-nya, kemudian bagaimana kita mengerjakan. Saya tidak akan menjelaskan di situ, tapi kita langsung fokus saja ke prakteknya. Nah, dalam hal ini saya menggunakan CMD ya, command prompt, yang mana nanti kenapa alasannya saya menggunakan CMD, yaitu biasanya itu dalam struktur database sebuah database besar itu lebih menjerumus atau lebih nanti biasanya dengan aslinya itu hampir sama. Nah, itu menggunakan CMD. Apakah menggunakan PHP-MyAdmin itu tidak? Ya sama, sebenarnya sama. Cuma ketika kita menggunakan command prompt, nah kita berlatih secara tidak langsung untuk menggunakan program-program yang nanti kita juga sekaligus untuk menghafal sintak-sintaknya dalam pembuatan program sebuah database tersebut. Baiklah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu SQL. SQL adalah sebuah perintah yang dimengerti oleh komputer yang nanti kita suruh untuk mengelola data tersebut. Kemudian DML itu mengelola isi datanya, kemudian DDL itu nanti untuk merubah isinya atau menghapus isinya dari sebuah sintak yang telah kita buat atau program database yang telah kita buat. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai, nah kita pastikan dulu kita sudah menginstal SAMPP control panel-nya di website-nya secara langsung. Untuk tata caranya mungkin banyak, untuk errornya kenapa nanti ada permasalahannya, kenapa error SMPP-nya, kemudian ada port yang sudah terpakai dan lain sebagainya, saya tidak menjelaskan di sini. Di sini langsung saja ketika kita langsung membuka SMPP-nya, kita langsung run start ya. Kedua ini Apache dan MySQL. Nah, Apache ini biasanya untuk membuka PHP MyAdmin, kemudian MySQL ini nanti untuk membuka command prompt-nya. Nah, di sini saya dua-duanya saya hidupkan. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita untuk membuka CMD. Nah, CMD ini ada beberapa caranya, yaitu dengan cara Windows Start bisa, kemudian di pencarian sini juga bisa. Saya akan mencontohkan menggunakan Windows R ya, Windows R, kemudian di sini kita ketikkan CMD, kemudian OK, enter ya, bisa enter. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, sebentar. Nah, ketika komen prompt sudah muncul seperti ini merupakan berarti kita untuk memanggil CMD-nya sudah berhasil, berarti sudah berjalan. Nah, kemudian gimana cara kita membuka admin-nya? Kita buka browser ya, jadi ketikkan di browser ini localhost, localhost. So, ini saya menggunakan localhost karena sudah saya itu ya. Misalnya untuk membuka PHP MyAdmin, karena nanti gimana nih diperintahkan suruh membuka menggunakan PHP MyAdmin tidak bisa. Nah, ini bisa ya. Di sini saya menjelaskan untuk PHP MyAdmin saya bisa membukanya. Kalau ingin membuat sebuah SQL kita programnya di sini. Nah, ini dari sebuah folder-folder yang setelah saya buat, data database yang sudah saya buat ini contoh sederhana, ada yang bawaan juga. Nah, setelah itu kita kembali lagi ya, karena kita menggunakan CMD, klik CMD. Nah, dalam tampilan CMD ini apa hal yang harus kita langkah-langkahnya? Kita membuka dulu, membuat sebuah istilahnya folder atau rak baru atau tempat baru untuk mengakses bagaimana itu nanti database kita simpan, data itu kita simpan. Caranya yaitu CD titik dua kali enter CD titik ya, dan pakai koma. Nah, kalau yang sudah seperti ini kita menggunakan CD EASMPP kemudian MySQL kemudian bin. Nah, setelah kita panggil MySQL-nya, kita menggunakan MySQL. Nah, jadi MariaDB-nya itu sudah berhasil kita panggil. Di sini sudah ada keterangannya ya, bahwasanya MySQL-nya sudah berhasil jalan. Nah, caranya untuk membuat folder baru, yaitu kita untuk membuat sebuah folder yang menggunakan nama rumah sakit. Yang mana dalam hal ini kita sudah mengidentifikasi kasusnya, yaitu membuat database yang ada di rumah sakit. Jadi kita dengan hal ini mencontohkan membuat database bernama rumah sakit. Jadi sintaknya adalah
create database, database ya, maaf, rumah sakit. Jangan lupa ditutup dengan tanda titik koma ya. Titik koma ini mengisyaratkan bahwasanya program sintak yang telah kita buat telah selesai kita buat. Nah, setelah query oke, nah ini berarti tandanya ini sudah berhasil dibuat sebuah folder lah, ibaratnya sebuah folder rumah sakit tersebut. Kemudian selanjutnya bagaimana kita menggunakan sebuah folder tersebut atau untuk membukanya, yaitu kita menggunakan use rumah sakit. Nah, jadi segini seperti ini. Jadi di sini tadinya Maria DP kurung Kurawat, buka kurung di sini non. Nah, ini Maria DP rumah sakit. Nah, ini merupakan salah satu contoh bahwasannya berarti kita ini sudah berada di dalam folder atau data eh, rumah sakit yang telah kita buat. Berarti sudah berhasil ya. Kemudian untuk cara menghapusnya kita menggunakan sintak drop ya, drop atau untuk menghapus database-nya atau foldernya itu menggunakan sintaknya drop database kemudian diikuti dengan nama database gitu. Misalkan seperti ini. Drop database kemudian kita ikuti apa nama foldernya ya, rumah sakit. Nah, tapi di sini berarti ini contohnya ini sudah kembali non ya. Non di sini berarti tandanya bahwa folder yang ada rumah sakit ini database yang berada di MySQL ini rumah sakitnya sudah terhapus. Tetapi kita buat lagi. Kemudian kita gunakan. Oke, kita sudah berada di folder rumah sakit. Nah, selanjutnya setelah kita menggunakan memasuki folder rumah sakit, yaitu apa langkah yang selanjutnya kita buat? Kita membuat kita lihat tabel ERD-nya ya. Di dalam tabel ERD ini ada sebuah entitas-entitas, yaitu ada entitas pasien, ada entitas administrator, kemudian ada entitas dokter. Nah, ketiga ini harus kita buat dulu. Bagaimana cara membuatnya? Kita membuat sebuah entitas baru menggunakan tabel. Ibaratkan itu, misalkan di Excel nih kita membuat tabel baru dengan nama apa? Misalkan pasien, administrator, dan dokter. Maka tiga kalimat ini harus kita tahu dulu apa itu yang harus kita buat. Nah, dalam pasien ini juga kita identifikasi dulu mana primary key-nya, origin key-nya, mana non key-nya. Nah, kita harus mengetahui. Nah, dalam hal ini mungkin di video sebelumnya sudah saya jelaskan mana origin key-nya, mana primary key-nya, mana non key-nya. Itu sudah saya jelaskan. Nah, dalam hal ini inilah yang sangat berkaitan ketika kita membuat tabel baru dalam database MySQL ini. Nah, mungkin saya tidak menjelaskan di mana apa yang mana primary key-nya, tapi nanti di dalam SQL simpelnya saya bantu untuk menjelaskan bahwasanya oh ini nih apa namanya primary key-nya, oh ini nih mana non key-nya atau data pendukungnya. Nah, sekarang kita langsung saja kita membuat folder ya, create table, kemudian dengan nama pasien, kemudian ID pasien, underscore jangan lupa. Ini ID pasien ini sebagai primary key-nya. INT ini integer ya, ini tipe datanya. Saya di sini tidak menjelaskan. Primary key auto underscore increment. Ini kalau misalkan sintaknya kita salah menulis, program tersebut tidak akan berjalan atau tidak bisa kita buat ya. Nama kita lihat ya di sini, ini ada ID pasien ya. Kita sudah membuat primary key-nya. Ini primary key-nya ID pasien. Integer 3 itu mengibaratkan ID pasiennya. Misalkan ID pasiennya 001 misalkan atau 202. Nah, ini ya ini merupakan banyaknya angka yang akan digunakan dalam ID pasien tersebut. Begitu contohnya. Nah, kemudian di sini ada nama pasien. Di sini non key ya, varchar. Varchar ini tipe datanya itu varchar itu tipe data ya. 30 ini maksudnya nama panjang pasien itu tidak bisa lebih atau maksimalnya itu 30 begitu. Kemudian kita alamat pasien. Alamat pasien. Varchar. Kalau alamat pasien juga biasanya agak panjang nih, desa, mengsong, RT sekian, kita menggunakan 100 ya, maksimal 100 kata termasuk spasi. Jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini kita buat aja dua ya, satu ya, satu misalkan L atau P atau satu atau dua gitu misalkan. Nah, ini juga tipe datanya yang kita gunakan bisa menggunakan date, bisa menggunakan date ya, date maksudnya itu tanggal, misalkan yang diminta itu tanggal lahir berarti kita bisa menggunakan date dengan tipe datanya seperti itu. Kemudian jenis penyakitnya tipe datanya status misalkan. Kemudian apa ya, nomor HP. Nomor HP, nomor HP, nomor HP biasanya di 12 ya.
Varcharnya di sini saya buat 15 maksimal. Termasuk plus 62 misalkan seperti itu. Kemudian tutup kurung sudah, kemudian tutup kurung lagi untuk menutup semua perintahnya, kemudian titik koma. Nah, ini kalau misalkan ini nanti berhasil, nanti query oke ya. Kalau tidak berhasil mungkin ada sintak yang salah. Coba kita lihat. Nah, oke, berarti tabel rumah sakit yang telah kita buat tadi sudah berhasil. Nah, berhasil bahwasanya dalam data tersebut kita sudah membuat tabel baru yang namanya tabel pasien. Makanya di sini dalam sebuah RD ini kita mengikuti apa yang telah kita buat. Ini memudahkan. Jadi RD ini memudahkan apa relasinya, hubungannya dan lain sebagainya dengan entitas yang lainnya. Oke, sekarang kita sudah buat ya untuk membuat tabel pasien. Selanjutnya kita membuat tabel administrator. Sama. Add tabel administrator. Kemudian buka kurung. Nah, ini kita tentukan dulu apa dalam apa namanya dalam RD-nya kita lihat primary key-nya kemarin oh ID admin nih. Nanti di sini ID admin integer kita buat 3 juga ya. 3. Kemudian primary key ini primary key ya. Auto increment kemudian koma. Kemudian di sini ada nama admin ya. Nama admin varchar. Varcharnya kalau nama admin kita buat misalkan 30 lah, 30 ya. 30 kurung dulu. 30. Kemudian apalagi kita butuhkan waktu jaga. Kita lihat sambil lihat tabel RT-nya ya, apa yang ada di situ kita buat jaga. Waktu jaga, varchar dulu. Itu datanya. Kemudian waktu jaga kita buat 100. Ini hanya contoh ya. Kemudian tutup kurung, titik koma. Oke, kita lihat. Oke, sudah berhasil tabel administrator. Yang terakhir yaitu entitas yang ketiga, yaitu kita membuat tabel baru, dokter ya. Sama, create table, kemudian create table, kita menggunakan apa? Dokter. Kemudian buka kurung, ID dokter. Ini primary key-nya udah positif ya, dokter. Kemudian integer 3. Ini sama, misalkan 3 juga. Ini primary key ya. ID dokternya primary key. Kemudian auto menjadi increment koma kemudian nama dokter varchar kita buat nama dokternya varchar misalkan nama dokter itu sekitar 30 lah 30 kemudian kita buat lagi habis itu nama dokter kita lihat apa di sini nama dokter ya, kita dari ID dokter ya sudah ya itu alamat dokternya alamat skor dokter varchar caranya 100. Lalu terus setelah alamat dokter kita lihat lagi tanggal lahir ya, tanggal lahir. Nah, ini tanggal lahir ini menggunakan date ya. Tanggal lahir kita menggunakan date. Nah, date ini itu berarti maksudnya adalah menggunakan tanggal ya. Ya biasanya kalau dalam bahasa Inggris penulisannya itu diawali dengan tahun, bulan, kemudian hari. Setelah date kita nomor HP ya. Kita lihat apa yang ada di entitasnya non key-nya. Yang ada di RD, nomor HP ini varchar ya. Nah, di sini ada varchar ini bisa juga menggunakan teks, bisa juga itu. Berarti kalau tergantung ya tipe datanya yang kita butuhkan itu apa. Kemudian spesialis varchar, spesialisnya 15 ya. Misalkan kita buat ini hanya contoh sederhana. Jadi kalau yang aslinya untuk database yang lebih besar lagi, kita memperhatikan kira-kira realnya di lapangan itu apa. Waktu kerja, varchar. Misalkan ini 100 Oke ya. Ini kalau misalkan ada sintak yang, oh ini titik kurungnya 2 nih. Ada sintak yang salah, nanti berarti, nah ini berarti oke ya. Berarti dalam hal ini kita sudah membuat tiga tabel, yaitu tentang tabel apa namanya, dokter, pasien, dan administrator. Nah ini semua kita bisa lihat. Kita semua bisa lihat apa saja yang telah kita buat. Dengan cara gimana? Itu kan sintak, show table. Ya, lupa, titik koma. Nah, jadi tabel di dalam rumah sakit ini sudah ada administrator, dokter, pasien. Nah, ini 3 entitas ini yang paling utama yang telah kita buat. Nah, selanjutnya kita membuat entitas yang 3 ini. Daftar, dokter, admin, kemudian pasien, dokter. Nah, ini 3 ini kita buat. Ini merupakan entitas yang tidak apa ya namanya?
tidak utama. Ini yang menghubungkan relasi pasien dengan administrator yang ibaratnya di dalam video sebelumnya itu misalkan pasien mendaftar administrator. Nah, daftar itu tadi merupakan kejadian yang kejadiannya ditulis jadi dalam sebuah satu entitas. Nah, kemudian ID daftar ini kita identifikasi sebagai primary key-nya, kemudian ini ID admin sebagai origin key-nya, kemudian ID pasien juga origin key-nya. Oke, langsung saja kita praktekkan. Create. Caranya masih sama. Table. Kita membuat dari misalkan dokter admin dulu ya, dokter admin. ID underscore data. Nah, ini ID data ini, ID data ini merupakan yang ini, ID data ini merupakan primary key-nya. Nah, dalam hal ini tipe datanya integer semua, karena ini merupakan semuanya ada primary key, origin key. Maka di sini tipe datanya kita membuat integer ya, integer. Ini kita membuat misalkan integer 3. Tadi integer 3. Kemudian primary key auto underscore increment. Kemudian koma, kemudian ID dokter. Ini origin key-nya ya. Kita ada integer juga. Kemudian ini juga 3. Nah, ini kenapa 3? Ini merupakan mengambil dari yang sebelah sini nih. ID dokter ini tadi integernya 3. Primary key yang kita buat di salah satu table dokter, kemudian nanti ini kita ambil. Makanya di sini jadi origin key gitu. Kemudian koma ya. Setelah itu kita masukkan ID dokter sudah, ID admin. ID admin. Nah, jadi di situ udah ada ID data, ID admin, ID dokter di dalam ERP-nya ya. Ini tipe datanya integer 3 kurung 2 kali, titik koma. Kemudian kita pencet enter. Oh, error nih. Berarti ada yang kelewatan. Oh, ini salah ini. Titik kurung. Lihat ya. Oke. Jadi ini sudah tadi sudah diidentifikasi bahwasanya di sini ada kesalahan dalam penulisan increment-nya. Increment ini kurang huruf D. Oke, lanjut ya. Kita sudah membuat entitas dokter admin yang ada di sini. Selanjutnya kita membuat entitas pasien dokter. Nah, kita membuat sama. Create table pasien dokter. Kemudian buka kurung. Nah, kita tentukan tadi sudah tahu ya primary key yang mana yaitu ID. ID integer. ID ini integernya kita buat 3 juga ya. Kemudian primary key auto underscore increment. Kemudian koma. Kita masukkan lagi ID pasien, ID dokter ya, ID. Ini origin key ya, ID dokter. Integer 3 koma, kemudian kita masukkan ID dokter ya, setelah ID dokter, ID pasien juga di situ ya, ID pasien, kemudian sini integer 3 juga, kemudian setelah itu kita diminta untuk memasukkan waktu periksa, waktu periksa. Nah, kita menggunakan date juga ya, nah di sini kita menggunakan tanggal juga, kemudian save var char. Tipe datanya di sini varchar yaitu misalkan resepnya ini 100. Nah, untuk kurung titik koma ini nanti kita perhatikan lagi kalau misalkan ada yang salah nanti sintak ini tidak berjalan ya. Coba kita buat. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita bikin lagi yang ini, entitas daftar ya. Create table daftar. Masih sama caranya yaitu kita tentukan dulu primary key-nya yaitu ID daftar integer 3, kemudian kita ini primary key auto underscore increment. Kemudian kita masukkan lagi di situ ID admin, ID underscore admin. Integer juga ya karena origin key. Ini 3. Kemudian kita masukkan lagi di situ ID pasien. Pasien integer 3 juga ya. 3 juga dekat koma. Ini ini ada yang salah nih. Sintak ini kalau misalkan ada kesalahan, itu dia tidak mau menjelaskan ya. Maka kita harus teliti ini. Itu lagi ya.
Oke. Nah, ini merupakan sudah kita buat 3 entitas yang, tadi menghubungkan antara relasi pasien, administrator, dan dokter, yaitu entitas pasien dokter, entitas daftar, kemudian dan entitas dokter admin. Dalam database ini disebut dengan table. Nah, ketiganya sudah kita buat, mana-mana yang apabila kita butuhkan itu, bisa melihat, apa namanya, yang telah kita buat. Nah, caranya setelah kita lihat tabel dari awal ya, show table. Ini yang kita buat pertama kali tadi tabelnya yaitu ada nah di sini. Jadi dalam tabel rumah sakit ini ada administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien dan dokter. Nah, ini merupakan entitas-entitas yang menjadi satu di dalam sebuah kasus rumah sakit itu. Nanti kita relasinya kita hubungkan. Nah, caranya yaitu seperti ini. Caranya kita melihat dulu misalkan struktur database yang ada di dalam pasien ya. Kita mulai dari pasien dulu. Nah, ini caranya dash gitu ya. Dash itu kita ke pasien. Pasien itu mana yang mau kita lihat. Nah, jadi seperti ini. Jadi dalam struktur tabel yang telah kita buat dalam pasien ini ada ID pasien, ada nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, penyakit, dan nomor HP. Nah, ini juga bisa kita lihat di semuanya. Kita lakukan di semua tempat ini. Nah, kemudian di sini ada kenapa di sini no, ini primary key. Nah, ini sudah menjelaskan ya di sini. Ini angkanya masih kosong, bahwasanya datanya belum diisi seperti itu. Kemudian kita membuat, kita lihat so ini ya, kita melihat apa yang sudah kita buat secara keseluruhan. So created table. Nah, ini kita membuat apa namanya melihat sama seperti Dex pasien juga itu kita membuat melihat apa yang tabel yang telah kita buat. Nah, ini seperti ini. Jadi ini masih kosong ya, belum kita isi. Jadi kita harus menginputkan dulu. Misalkan kita mau menggunakan eh, perubahan sebuah table atau nama yang kita rubah juga kita menggunakan change atau alter table pasien misalkan. Nah, itu seperti itu. Jadi kita juga bisa mengganti nama tabel pasien ini menjadi nama yang kita butuhkan gitu. Caranya oke, kita kasih contoh caranya alter table pasien. Ini kita rubah ya ini. Misalkan di sini ceng nama nama ceng nama underscore pasien varchar terus. Nah, ini contoh untuk mengganti ya, mengganti nama sebuah tabel. Nah, jadi di sini tidak bisa berjalan ya karena di sini masih dalam sama nama pasiennya ini. Misalkan maksudnya ini nama pasien ini harus kita ganti. Misalkan di dalam isinya, isi di tabel pasien ada pasien bernama A, bernama B, bernama C. Nah, itu kita harus ganti dulu dengan tata cara yang seperti ini. Oke, selanjutnya kita membuat eh, relasi ya. Kita membuat relasi antara melakukan ini misalkan pasien melakukan pendaftaran ke dalam administrator. Nah, ini kita membuat relasi dahulu. Caranya yaitu alter table daftar. Ini kita dari daftar dulu ya, daftar, kemudian add. Ini kalau misalkan kita menggunakan PHP admin juga sebenarnya bisa, tapi saya menggunakan CMD ya, add add constraint. Nah, ini menggunakan sintak constraint ya, FK, origin key ya, admin, kemudian origin key, origin key, ID underscore admin, references administrator. Ini menghubungkan ya, ini menghubungkan antara pasien dengan administrator ID admin atau sering disebut dengan untuk membuat relasi atau ini bahasa ketupatnya ya atau bentuk ketupat dalam ERD-nya. Nah, ini jadi seperti ini. Kita pencet enter dulu. Hmm, perhatikan bahwasanya oh ini ada kesalahan sedikit. Oke ya, jadi di sini dalam program ini kita identifikasi bahwasanya kurang saja salah satu dalam pembuatan sintak ini bahwasanya berarti sintak tersebut program tersebut tidak berjalan. Maka kita harus lebih berhati-hati lagi ya. Kita ulangi. Nah, oke. Jadi di sini setelah saya buat berulang kali di sini masih ada yang belum teliti ya. Di sini ada constraint yang kurang S di sini. Kemudian ada administrator yang berulang kali saya tulis kurang huruf I-nya ini karena tidak perhatikan ya. Nah, jadi di sini saya ulang kemudian saya teliti lagi dalam sebuah program ini kalau sintaknya itu salah berarti programnya tidak berjalan. Nah, ini sudah kita lihat ya di sini sudah berhasil. Oke.
Nah, lakukan berarti ini sudah ada hubungannya antara satu dengan yang lainnya. Jadi misalkan pasien, entitas pasien dan administrator ini sudah eh, melakukan atau melayani ini sudah berelasi seperti itu. Kemudian kita lanjut ya, alter table daftar. Nah, ini pasien tadi itu daftar dengan admin ya. Nah, ini pasien ya dengan pasien ya. Ini tadi ini melayani ini ke sini. Sekarang ini ke sini. Alter daftar. Ini jangan sampai kita salah lagi. Pen, K, Virgin K, pasien. Pasien, kita lihat lagi. Vacant ID, pasien. Kemudian kita lihat references pasien, ID pasien, kurung. Kita lihat lagi ya. Oke, ini sudah pas. Nah, sudah berhasil ya, sudah berelasi. Berarti pasien sudah berelasi dengan daftar. Ini sudah kita buat. Kemudian selanjutnya kita buat semua. Alter. Mungkin di sini nanti akan saya percepat ya videonya. Oke. Nah, dalam hal ini kita sudah membuat relasi ya antara pasien melakukan pendaftaran yang dilayani oleh administrator, ini bisa satu ke banyak, satu atau banyak ke satu, atau satu dilayani oleh banyak, kemudian administrator dokter, ke administrator memberikan data kepada dokter, kemudian dokter menyimpan data dari admin, kemudian dokter melakukan pemeriksaan, kemudian pasien diperiksa oleh dokter. Nah, ini sebuah entitas yang sudah saya hubungkan jadi satu relasi ya, berkaitan dengan satu dengan yang lainnya. Ini sebuah diagram, tabel yang dimana itu semuanya berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, untuk gimana caranya kita mengecek relasi yang sudah kita buat? Kita menggunakan sintaks show create table. Misalkan kita melihat apa namanya mengecek relasi daftar ya, daftar. Nah, di sini kita gitu sudah maka di sini daftar create table. Nah, ini sudah berelasi. Di mana berelasinya yaitu di table daftar ini sudah berelasi satu dengan yang lainnya menggunakan kemudian alter table tadi itu, sintaks alter table. Nah, kemudian setelah itu kita sudah, ini salah satu saja yang saya berikan contoh, yaitu relasi daftar ya, yang di sini. Nah, yang di sini, yang ada di RD ini. Nah, kemudian ini semuanya masih nol, masih nol, masih kosong ya ibaratnya. Ini belum kita isi. Nah, tugas kita sekarang yaitu untuk membuat pengisian data, yang mana disebut dengan DDL ya. Kita harus menginput isi yang data table yang ada di sini. Caranya kita menggunakan sintaks insert into. Nah, yang kita isikan itu tabel pasien dulu, misalkan pasien. Maka di sini kita panggil pasiennya, ID, underscore pasien, kemudian nama, ini kecil ya, nama pasien, koma, alamat pasien, jenis. Wah, ini kita sesuaikan ya, yang ada di sini ya. Ini di sini. Ini apa? Misalkan yang ada di sini itu apa gitu, jenis kelamin. Nah, tadi kita mengisikan seperti ini ya. ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Nah, ini kita isi values. Ya, misalkan di sini kita mulai dari ID pasien dulu. Misalkan ID pasiennya 001. Ini nanti 0 biasanya terbaca hanya 1 ya. Nama pasiennya kita sebut dengan Boy William. Misalkan ini contoh. Kemudian koma, tanda petik lagi. Desa Mangsang, Kecamatan Bayung Lencir. Ada ya, Kecamatan Bayung Lencir. Misalkan kita tutup dengan tanda petik juga. Koma, kemudian jenis kelaminnya. Jenis kelamin misalkan ini laki-laki satu misalkan ya. Tutup kurung, titik koma. Kita enter. Nah, oke. Jadi di sini
Di sini sintak yang sudah kita isi itu sudah kita isi nama pasien satu yang bernama Boy William. Kita tambah lagi, caranya masih sama. Kita menggunakan sini, tapi ID pasiennya ini kita rubah menjadi dua. Kita rubah nama pasiennya juga. Misalkan di sini Saputri. Nah, ini jadi di sini perempuan, berarti jenis kelaminnya di sini kita tulis ganti dengan dua. Oke, kita coba ya, enter ya. Oke, berarti dua nama pasien sudah kita input, Boy William dan Saputri. Kita menginput lagi, misalkan kita menginput lagi, kita di sini ID pasiennya 3. Namanya di sini perempuan juga kita buat. Oke, kita tambahkan lagi di sini ya. Di sini kita tambahkan lagi pasiennya. Ini laki-laki ya. Kita ID pasiennya 4. Oke, jadi sudah jadi 4 ya, 4 pasien. 4 pasien tadi sudah apa namanya sudah terbuat. Maka dalam hal ini kita lihat apa namanya berapa pasien sudah terdaftar di database. Caranya select from pasien. Ini untuk melihat apa namanya. Nah, ini jadi seperti ini. Ini kalau kita perlebar seperti ini ya. Nah, ini jadi sudah terlihat. Jadi ada 4 pasien yang 2 laki-laki, yang 2 perempuan. Nah, ini sudah termasuk di data ya. Kita kembalikan lagi. Kemudian setelah kita buat pasien, kita kemudian untuk melihat from dari nama pasien ya, nama pasien untuk mengambil nama dan jenis kelamin. Nah, jadi misalkan kita membutuhkan data dari tabel pasien itu ingin melihat berapa pasien laki-laki, berapa pasien perempuan. Nah, ini ada caranya menggunakan select ya. Select, kemudian nama pasien, jenis kelamin. Ini ada underscore-nya. Jenis kelamin, kemudian kita masukkan lagi dari from ya. From itu table, from pasien. Nah, select nama pasien dan jenis kelamin ini tadi kan kalau tabelnya itu lengkap tuh ada ID pasien, ada nama pasien, ada alamat pasien, kemudian ada jenis kelamin. Nah, yang ini perintah ini adalah sintak yang digunakan untuk melihat nama pasien dan jenis kelaminnya saja dari tabel pasien. Nah, jadi seperti ini penampilannya. Jadi hanya nama pasien dan jenis kelamin. Oke, jadi dari situ kita sudah dapat memahami. Nah, kemudian kita juga bisa melihat untuk sintaks select syarat atau perintah yang kita gunakan untuk melihat apa yang kita inginkan. Nah, contohnya seperti ini. Select nama underscore pasien, kemudian jenis kelamin, kemudian kita dari tabel from pasien, jenis kelamin from pasien, kemudian kita lihat lagi where jenis kelamin sama dengan tanda petik 1. Nah, ini maksudnya adalah kita ingin melihat pasien mana saja yang berjenis kelamin laki-laki. Maka di sini tampil 2 nama, yaitu Boy William dan Andi. Nah, Saputri sama Puputnya mana? Karena yang diminta hanya jenis kelamin 1 tadi laki-laki misalkan. Nah, itu juga sebaliknya apabila kita ingin melihat perempuan juga sama halnya dengan hal seperti itu. Ini tinggal diganti aja 2, kemudian cek enter. Nah, jadi Saputri dan Puput. Nah, seperti itu. Itu adalah sintaks select untuk perintah bersyarat. Kemudian setelah kita menginput tabel yang ada di nama pasien, maka kita menginput juga insert untuk data administratornya. Nah, kali ini saya hanya mencontohkan untuk menginput satu admin ya, misalkan. Jadi, contohnya sama seperti kita menginput data pasien, insert into adminisnya. Jadi sini ya, di sini ada namanya, administrator. ID admin, kemudian waktu jaga, kemudian nama admin. Nah, ini jadi kita sesuaikan isinya yang diminta yaitu misalkan nih ID adminnya misalkan 111, kemudian karena 3 tadi ya integernya, kemudian waktu jaganya misalkan kita buat di sini jangan lupa tanda petik ya 0700 misalkan, ini hanya contoh. Kemudian nama admin kita isikan nama. Nah, gini seperti ini contohnya ya. Oke, jangan lupa tutup kurung titik koma. Oke ya, jadi di situ sudah kita lihat bahwasanya apa namanya nama
admin yang ada di tabel ini sudah berhasil kita isikan. Jadi selanjutnya kita juga harus menginput nama dokter ya. Nama dokter, insert into dokter, ID dokter, nama dokter. Ini apa ya? Ini adalah yang ini yang kita butuhkan. Ini non key-nya. Kemudian nama dokter, setelah itu setelah nama dokter eh, tanggal lahir, tanggal lahir, setelah tanggal lahir alamat dokter, setelah itu nomor HP, setelah itu spesialis, setelah itu waktu waktu underscore kerja. Nah, ini maka datanya kita isikan value 01. Oke, nah jadi dari sini tadi kita lihat kita sudah menambahkan dokter ya yang ada di dalam tabel dokter. Nah, di sini sudah saya tambahkannya bahwasanya berhasil. Nah, ini tadi ada sedikit kesalahan setelah diidentifikasi bahwasanya dalam pengetikan ini ada kesalahan dokter ya. Kemudian di sini ada nama dokter yang kurang tanda petik. Oke, setelah itu kita langsung masukkan ini ya, kita masukkan insert into dokter ya. Misalkan kita melihat untuk apa saja yang ada di dalam tabel dokter admin atau kita memasukkan apa namanya memasukkan ID admin dan ID dokternya. Maka misalkan ini nanti akan menjadi ini maaf ya tadi ada kesalahan sedikit saya menjelaskan bahwasanya di sini ini kejadiannya juga harus kita tuliskan. Kejadian ini kita tuliskan melalui entitas dokter admin. Maka di sini ada salah satu kejadian dokter memberikan admin memberikan data ke dokter, kita tulis juga di sini. Oke, nah jadi kesempatan kali ini kita tadi sudah membuat ya beberapa data yang ada di dalam entitas-entitas ini. Di sini contohnya saya akan membuat kejadian yang dituliskan dari daftar ini yaitu ID admin dan ID pasiennya yaitu menggunakan satu-satu karena ID adminnya satu-satu tadi, kemudian ID pasiennya satu kita gunakan. Nah, ini juga saya membuat di sini dokter admin juga, di sini pasien dokter juga saya buat. Ini menggunakan date tadi ya, ingat karena tadi waktu periksa itu kita menggunakan date. Nah, itu saya inputkan menggunakan tanggal ya, tanggal misalkan tanggal hari ini, kemudian resepnya saya inputkan paracetamol karena Varsar tadi ya 100, kemudian ID dokternya satu-satu, ini ID dokter dan ID pasien satu-satu. Nah, kemudian selanjutnya ini juga tadi saya buat juga insert dokter admin juga sudah, kemudian saya juga di sini tadi membuat ya dokternya spesialis jantung dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini kita cek satu persatu apakah yang kita masukkan tadi itu sudah benar. Udah masuk terlihat semua dari tabel administrator dulu. Kita cek dulu. Caranya select tanda bintang from administrator. Oke, admin kita sudah membuat yaitu satu ya adminnya. Kemudian kita juga melihat dokter. Oke, di sini sudah tampil ya dokternya, sini sudah ada ya dokternya, ID dokternya ini, kemudian alamat dokternya ini, kemudian tanggal lahirnya ini dan lain sebagainya. Spesialis jantung waktu kerja pagi sore. Ini dari tabel dokter. Kemudian kita cek lagi apa yang kita masukkan tadi apakah sudah masuk di dalam database. Kita ngecek dokter admin. Oke ya, ID datanya ada 3 di sini. Kemudian ID adminnya satu-satu, ID dokternya satu. Kemudian kita cek lagi di sini pasien ya, nama pasien tadi sudah kita cek juga, tapi untuk memastikan kita cek lagi pasien. Oke ya, pasiennya sudah benar ada 4 di sini. Kita menggunakan perintah select. Kemudian yang terakhir pasien dokter ya, kejadian entitas pasien dokter.
pasien, awas jangan salah ketik, dokter. Oke, jadi di sini sudah kita lihat bahwasanya waktu periksa ID dokternya ini satu, kemudian ID pasiennya satu. Jadi ID kejadiannya satu. Jadi pasien pertama pagi-pagi nih misalkan di rumah sakit itu diperiksa oleh ID dokter bernomor satu dengan ID pasien dan nomor satu ini waktu periksanya itu misalkan tanggal 16 bulan 5 2026 dengan resep obatnya paracetamol. Nah, jadi pada intinya dalam kejadian ini adalah merupakan database yang kita gunakan untuk melihat sebuah perjalanan entitas-entitas apa, alur data apa yang digunakan dalam rumah sakit tersebut. Nah, itu menggunakan contoh-contoh tata cara yang seperti itu tadi. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan select yang digunakan untuk join ya. Kita menggunakan select join ya untuk melihat ya. Apakah di sini nanti data tersebut yang saya inputkan itu benar. P, nama pasien di ulangi ya. Oke. Jadi, hal ini adalah untuk mengecek bahwasanya siapa nama pasiennya, nama dokternya menggunakan perintah select dan join seperti ini. Nah, jadi dalam suatu kasus tadi, di dalam apa yang kita inputkan tadi, di sini tertulis bahwasanya nama pasien itu Boy William, dengan kemudian nama dokter itu Irul, kemudian waktu periksa 16/5/2026 diberi obat, yaitu obatnya paracetamol. Nah, ini merupakan contoh bahwasanya program yang kita gunakan tadi sudah berjalan. Kenapa di sini kok bisa muncul Boy William sedangkan nama pasiennya ini banyak? Nah, itu dikarenakan tadi di sini kita input tadi. Dalam kita penginputan tadi, kita menuliskan sebuah kejadian, ID dokter dan ID pasiennya ini bernomor satu. Nah, ketika kita tadi diinputkan di sini misalkan ini dokter admin ya, kita cari. Nah, ini pasien dokter. Ketika kita di sini menuliskan ID dokternya satu, kemudian ID pasiennya nomor dua, berarti ini yang kita periksa bukan si Boy William. Jadi nomor dua siapa? Sang Putri. Nah, jadi seperti itu. Jadi tergantung apa yang kita inputkan, apa yang diinputkan itu akan muncul di sebuah program yang kita gunakan tadi. Misalkan kita mintanya apa, ya gitu. Jadi itu semuanya saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi seperti itu. Jadi sintak-sintak ini juga kita memasukkannya jangan sampai salah. Oke, selanjutnya kita menggunakan count ya. Count itu untuk menghitung jumlah pasien yang terdaftar. Itu menggunakan tata cara. Misalkan satu rumah sakit ini sudah banyak nih pasien yang mendaftar. Kita nggak mungkin dong satu persatu kita menyuruh untuk menghitung manual. Maka kita menggunakan perintah select count kemudian ID pasien kita panggil ya pasien tutup kurung ID pasien from pasien. Nah, ini jadi kita lihat. Oh, maaf, saya ini salah ya, kurang T. Select count ID. Oke, jadi di sini ini adalah untuk menghitung berapa jumlah pasien yang terdaftar di rumah sakit tersebut menggunakan perintah count ya, select count. Di sini saya salah karena kurang T di sini. Nah, ini adalah muncul berapa pasien yang terdaftar. Kalau kita menghitung manual nih misalkan, nah itu nggak mungkin dong kita menghitung manual satu persatu. Maka di sini hal itu kita bisa menggunakan perintah atau sintak select count. Nah, kemudian kita juga bisa juga menggunakan mencari pasien. Misalkan ini masih berkaitan dengan data pasien ya. Bisa juga data dokter juga bisa tergantung apa yang kita minta gitu, apa yang kita cari, apa yang kita butuhkan. Di sini saya akan mencari pasien dengan alamat ya, dengan alamat desa misalkan. Misalkan ini kan ada pasien dari Jakarta berapa, pasien dari Palembang berapa, pasien dari Malang berapa ya seperti itu. Kita menggunakan select ya. Select bintang from pasien, kemudian enter where kemudian left, kemudian kita inputkan ya nanti di sini alamat.
Oke. Nah, jadi seperti ini. Kenapa di sini muncul semuanya? Karena di sini saya mencari dengan kategori 4 huruf, yaitu desa. Kenapa di sini menggunakan 4? Itu maksudnya desa ini adalah hurufnya 4, D, E, S, A. Kalau di sini saya tulis 2, maka di sini saya tulis D. D sama E. Nah, itu. Jadi seperti itu. Jadi ini merupakan, nah ini alamat pasien yang kita butuhkan. Jadi berdasarkan alamat pasien. Misalkan ini Ja. Orang kalau misalkan search di pencarian itu Ja, baru mau nulis Ja, padahal kita mau ngitung Jakarta, di situ udah muncul Jawa Barat, Jawa Tengah, padahal kita nulis Ja. Kalau di sini juga desa. Kenapa di sini tidak spesifik? Nah, ini contohnya yang kita inputkan hanya seperti itu. Oke, jadi sudah berjalan ya. Kemudian, misalkan juga, misalkan kalau misalkan kita menggunakan salah satunya dari tidak mesti desa ini juga gimana? Itu juga bisa menggunakan tanda persen ya, persen. Misalkan di tengah-tengah kita persen mangsang, misalkan gitu juga bisa digunakan untuk cari pola teks yang tertentu, dan tanda persen ini juga beda apabila letak di depan juga beda kebutuhannya, kemudian di belakang juga beda kebutuhannya. Kemudian kita mencari lagi untuk menampilkan pasien urutan kedua dan urutan ketiga, misalkan. Misalkan kita ingin menampilkan pasien, oke lah kita butuhnya cuma hanya pasien nomor 2, nomor 3 ini siapa aja sih gitu misalkan. Kita caranya select from pasien, kemudian enter where, di mana ya? ID underscore pasien, between, kemudian 2 and 3. Oke, kita hanya menampilkan kita jangan 1 dan 3, 2 sampai 4. Nah, karena kita pastinya dapat ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, angka satunya kemana? Ya nggak ada, karena kita memintanya itu 2 dan 4. Nah, kalau ini dilakukan dengan manual, ini merupakan sangat lambat ya, sangat lama sekali. Maka ada caranya menggunakan select from patient, where ID patient between 2 and 4. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga menggunakan perintah syntax select from ini untuk mengelompokkan data pasien berdasarkan jenis kelamin ini. Jadi kita bisa mengelompokkan pasien, tidak perlu satu batu. Nah, ini misalkan seperti ini. Ini belum, sorry. Kita mengetahui. Jadi berapa aja nih jenis kelamin? Ini ada yang salah ini. Oh ini ada yang salah. Sekali lagi kita dalam penulisan sintak ini jangan sampai keliru ya. Ini group, bukan grup ya, group. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini merupakan salah satu contoh untuk mengelompokkan pasien. Jadi ada dua, ada laki-laki dan ada perempuan seperti itu. Mengelompokkan data berdasarkan jenis kelaminnya gitu. Misalkan seperti ini hanya contoh, sekali lagi ini hanya contoh. Jadi opsional, itu sintak yang kita buat itu opsional sesuai dengan apa yang kita gunakan atau apa yang kita butuhkan. Kemudian kita ingin mengganti nama pasien. Misalkan Boy William ini kita rubah menjadi nama misalkan siapa gitu. Caranya seperti ini, menggunakan sintak update ya. Kita perintahkan untuk merubah set ya nama underscore pasien itu kita rubah menjadi misalkan Paijo. Jangan lupa tanda petiknya. Di mana? Yaitu datanya di pasien, ID pasien yang bernomor ID pasiennya 1 misalkan. Enter. Oke, di sini ada kesalahan ketik ya. Sekali lagi, dalam hal ini, dalam penulisan sintak itu jangan sampai salah. Kalau kita nggak teliti, ya salah pasti. Nggak mau. Oke, jadi kita Nah, jadi berhasil ya. Di sini sudah berhasil kita rubah. Tadinya di sini Boy William, ya Boy William di sini sudah saya rubah menjadi Pak Ijo. Ini menggunakan apa namanya? Menggunakan sintak update pasien. Kemudian kalau kita ini semuanya sudah penuh, sudah saya hapus nih, ingin menghapus tabel yang ada di tabel pasien ini, bagaimana caranya? Yaitu caranya delete, menggunakan sintak delete. Delete from pasien. Where ini misalkan kita, maaf ini tadi saya menjelaskan, ini untuk menghapus nama yang ingin kita hapus ya. Nama pasien yang ingin kita hapus. Misalkan kita ingin menghapus
F3 nih, misalkan kita menghapus puput nih, misalkan. Apakah bisa? Kita perhatikan lagi. Oh, ini sintaknya salah. Sekali lagi ya, saya berulang kali, karena di sini kalau di CMD ini kita harus benar-benar memperhatikan ya sintaknya jangan sampai salah. Oke ya, sudah berhasil. Kita cek lagi apakah datanya sudah berhasil. Oke, nah jadi seperti itu video yang saya buat kali ini. Mungkin banyak kurangnya dan lebihnya, tetapi dalam hal ini, dalam penjelasan saya ini, mungkin ada yang kelewat atau yang terskip-skip saya menjelaskannya, kemudian ada yang terlewat, ada yang belum saya pahami juga. Kemudian yang sering kali saya temukan yaitu penulisan sintak yang tidak tepat. Karena dalam penulisan sintak ini sedikit saja kita menuliskan sintak yang salah, maka program tersebut tidak membaca, jadi tidak berjalan. Maka kalau kita nggak tahu nih, tidak teliti nih, bingung nih kenapa nih kok nggak bisa jalan, kok nggak bisa jalan, dan lain sebagainya. Nah itu merupakan hal-hal yang saya temui, yang saya alami kesulitan karena saya menggunakan CMD ya. Jadi dalam hal ini kesulitan-kesulitan itu dapat saya identifikasi, dapat saya atasi dengan sendirinya. Kemudian juga dalam hal ini, ketika kita membuat sebuah program SQL, memahami DML, DDL, ini kita tidak perlu siapa duluan yang paling cepat, siapa duluan yang paling benar. Tapi kita membuat dengan tata cara yang struktur, yang benar dan teratur. Tidak perlu kita harus paham dahulu apa itu bagaimana caranya. Terlebih dahulu kita harus pahami dulu apa tata cara yang kita gunakan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Untuk penutupan, sampai jumpa. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.